Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Diasa Fitri, guru sosiologi dari SMA Negeri 2 Pare. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu mendeskripsikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah memahami konsep globalisasi. Yang kedua, menyebutkan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan pemahamannya tentang globalisasi, serta dapat menyebutkan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Apa sih hubungannya perubahan sosial dengan globalisasi? Globalisasi adalah salah satu bentuk dari perubahan sosial. Kehidupan masyarakat itu senantiasa mengalami perkembangan dan kemajuan. Kita ingat bahwa tidak ada masyarakat yang statis. Masyarakat itu selalu dinamis dan berubah. Globalisasi erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Makanya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan ya dalam globalisasi. Nah, berbicara tentang globalisasi ya, tentu globalisasi itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak menyadari apa yang kita lakukan sehari-hari itu adalah salah satu contoh dari globalisasi. Apa saja sih contoh dari globalisasi? Sebenarnya, kalian tahu nggak sih apa sih globalisasi itu? Berkali-kali orang menyebut globalisasi, dan globalisasi. Secara sederhana, globalisasi dapat dikatakan sebagai proses yang mendunia. Adapun konsep globalisasi menurut tokoh-tokoh ahli adalah yang pertama dari Martin Albro. Menurut Martin Albro, globalisasi adalah sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia itu menjadi atau tergabung dalam satu komunitas dunia tunggal, yaitu yang disebut sebagai masyarakat global. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Jadi kita bisa melihat contohnya seperti ada organisasi ASEAN, kemudian ada UNICEF, ada organisasi PBB. Nah, tokoh yang ketiga adalah dari Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah cara hidup masyarakat pada masa kini. Konsep globalisasi berkaitan dengan unsur-unsur yang mendunia. Dengan adanya globalisasi ini, kita bisa melakukan hubungan itu tidak terbatas oleh jarak maupun ruang. Jadi seperti dunia itu tanpa batas. Apa saja sih contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar kita? Pada era globalisasi, terintegrasinya kegiatan ekonomi dan perdagangan itu tidak dapat dihindari. Suatu perusahaan dapat menjual produknya itu tidak hanya di dalam negaranya itu sendiri, tetapi bisa menjual produknya lintas negara. Ini menimbulkan munculnya perusahaan-perusahaan transnasional di mana perusahaan itu membuka cabang perusahaan di negara yang lainnya untuk memperlebar pangsa pasar. Nah,
Inilah yang dinamakan sebagai globalisasi ekonomi. Nah, coba kalian perhatikan barang-barang yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah barang-barang itu buatan dalam negeri, ataukah barang-barang yang kalian gunakan itu adalah barang-barang buatan dari luar negeri? Jika barang yang kalian gunakan itu adalah barang buatan luar negeri, itu membuktikan bahwa globalisasi ekonomi itu sedang berlangsung. Mungkin kita tidak menyadari, tetapi itulah yang terjadi. Jadi itu tadi penjelasan dari Bu Linda tentang materi kita hari ini, yaitu tentang globalisasi. Semoga apa yang Bu Linda jelaskan hari ini bisa menambah ilmu kita dan bisa lebih memahami apa sih globalisasi. Semoga kita bisa bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Bu Linda tutup untuk kelas sosiologi hari ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.